Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Khalid. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7, yaitu indahnya keberagaman negeriku, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, itu subtemanya, begitu ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, sebelum kita melanjutkan belajar, mari kita renungkan sejenak. Indonesia itu terdiri dari berbagai provinsi, 34 provinsi, dan saat ini dengan keberagamannya, Indonesia hari ini juga sedang tertimpa banyak bencana, teman-teman ya. Mulai dari banjir, gempa, tanah longsor, kemudian bahkan ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, kemudian ada juga gunung meletus. Rasanya banyak sekali bencana. Namun teman-teman perlu kita syukuri. Hal ini merupakan teguran dari Allah bahwa kita sebagai manusia harus menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita, untuk menjaga dengan baik hutan kita, menjaga dengan baik kemudian resapan-resapan air yang ada, dan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan belajar, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Nah, kita sekarang berada di mana, teman-teman? Berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini letaknya ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar apa saja? Nah, kita hari ini akan belajar tentang keragaman bahasa daerah, suku, lagu, agama, kemudian gaya, dan menganalisis sebuah paragraf. Yang pertama, kita akan belajar tentang suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi harus hidup rukun berdampingan. Nah, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik ya, tahun 2020, bangsa Indonesia itu terdiri dari 1.331 suku. Nah, apa saja itu? 40,2% gabungan suku-suku yang ada di Pulau Jawa, 1,14% suku Papua, 0,44% suku Nias, dan 1,2% etnis Tionghoa. Nah, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Betul, berbeda-beda, tetap satu. Di mana sih letaknya? Itu ada di lambang negara kita, yaitu di Pancasila. Di bawah itu ya, tempat cengkramannya Pancasila itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Suta Soma karangan Empu Tambolan. Nah, sekarang keragaman suku bangsa di Indonesia ada apa saja? Suku Melayu, Batak, suku Dayak, suku Papua, dan masih banyak lagi. Nanti di buku paket teman-teman di tema 7 itu banyak sekali ya, tentunya di 34 provinsi. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk menghormati keragaman suku itu? Yang pertama, menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita tidak hanya bertemu orang satu suku bangsa saja. Kemudian menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain. Kemudian tidak menjelek-jelekkan, menghina, dan merendahkan suku-suku bangsa lain karena semuanya sama, yaitu makhluk ciptaan Tuhan.
Nah, sekarang memahami keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman budaya, bahasa, dan adat yang menjadikan negara ini negara yang besar bila ada persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keragaman yang ada? Tentunya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan, merasa bangga terhadap keragaman suku dan budaya daerah yang menunjukkan kekayaan budaya nasional Indonesia. Nah, karena ada perbedaan suku itu, maka juga ada perbedaan kebiasaan dan cara hidup. Salah satunya di bidang transportasi. Nah, ada kuda-bendi, ada ojek sepeda, ada becak, ada dokar, kemudian ada andong, ada pedati. Nah, kemudian dalam melakukan tadi ya, transportasi-transportasi tadi memerlukan gaya untuk menggerakkan. Nah, gaya itu apa? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Namun tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya tidak dapat dilihat, kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Nah, contohnya ya, siapa ini yang menendang bola. Nah, berarti gaya bisa membuat benda itu bergerak. Kemudian mendorong kursi atau meja. Kemudian ada yang Pak Kusir sedang melakukan apa ya biar kuda itu bisa bergerak, diberikan gaya. Nah, kemudian macam-macam gaya. Ada gaya apa ini teman-teman? Gaya dorong atau gaya otot ya. Kemudian ada gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, ini juga gaya otot. Nah, kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang gaya otot. Gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Nah, contohnya adalah melangkahkan kaki, bertukar buku, menendang bola. Nah, itu merupakan gaya otot. Pemanfaatannya bagaimana? Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Contohnya, kita memindahkan buku, tas, dan benda-benda yang lain. Sekarang keragaman lagu daerah Indonesia ini banyak sekali ya, ada burung kantina dari Maluku, apuse dari Papua, kicir-kicir dari Betawi, burung jumpa dari Aceh, dan lain sebagainya. Ini juga bisa teman-teman lihat nanti ya di subtema 1 dan 7 di buku paket teman-teman. Nah, teman-teman juga harus bisa ya menyanyikan lagu daerah. Nah, ini contoh berbagai lagu daerah. Kira-kira apa ya? Nah, teman-teman bisa menyanyikan lagu Apuse ini dari Papua dengan tempo moderat. Nanti teman-teman bisa pelajari moderat itu tempo yang bagaimana, Apuse itu harus dinyanyikan seperti apa ya. Nah, ini juga ada lagu lagi Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, nada dasarnya apa, temponya bagaimana, nanti teman-teman pelajari. Amati notasi angkanya juga teman-teman ya. Ketika ada titiknya di bawah itu apa, titiknya di atas itu artinya apa, begitu. Nah, di sini semakin ke kanan nada semakin tinggi. Artinya ketika ada titiknya di atas, berarti nadanya itu semakin tinggi. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ketika ada di gambar itu seperti ini. Kemudian ini ada tanda tempo. Kalau tempo lambat itu ada largo sangat lambat, ada bio sangat lambat dengan penuh perasaan, grief sangat lambat dan sedih, lento sangat lambat dan melandai. Kalau tempo sedang ada adante, kemudian adantino, ada moderato. Nah, ini teman-teman nanti pelajari. Semua ini sudah ada di buku paket teman-teman. Bu Esti hanya menyampaikan sedikit saja. Nah, sekarang mengenal tangga nada pentatonis. Nah, di buku paket teman-teman ya nanti ada lagu Bubui Bulan. Oleh karena itu, lagu Bubui Bulan itu menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu tangga nada yang menggunakan 5 nada. Nah, nanti teman-teman bisa nyanyikan gimana Bubui Bulan itu menceritakan tentang kesedihan,
Nah, kemudian nyanyikan dengan tempo yang benar. Selain itu teman-teman kita juga harus tahu bahasa daerah ya. Bahasa daerah di Indonesia itu ada banyak teman-teman, jumlahnya mencapai ratusan ya. Ada ini ya. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa itu berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Justru yang jumlah penduduknya sedikit itu bahasanya banyak. Nah, biasanya nanti teman-teman ketika membaca itu harus bisa menganalisis paragraf. Ide pokoknya apa? Nah, ini menceritakan tentang apa? Cara pertamanya teman-teman harus baca dengan seksama. Kemudian teman-teman harus tahu kalimat utamanya, nanti dari situ bisa menentukan ide pokok. Nah, bahasa daerah terancam punah teman-teman. Mengapa? Begitu ya. Nanti kita selidiki ini kenapa. Ya. Jumlah bahasa daerah itu lebih dari 700 bahasa. Jumlah yang terancam punah ada 139. Kepunahan bahasa daerah paling besar ditentukan oleh faktor sifat penutur bahasa itu sendiri oleh bahasa daerah. Faktor kepunahan bahasa daerah juga dikarenakan perang, bencana alam, letak geografis, dan sifat bahasa penutur. Siapa bahasa penutur kita? Bagaimana kita mengamalkan bahasa daerah itu? Ragam bahasa daerah di Indonesia ada banyak. Nanti teman-teman juga bisa lihat di buku paket ya. Sumatera, bahasa daerahnya ada Batak. Batak itu pun nanti macam-macam. Ada Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba. Di Jawa ada Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, ada Jawa. Teman-teman bisa lihat di buku paket. Sekarang agama di Indonesia itu ada apa saja teman-teman? Ini saya punya beberapa gambar ya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Nah, terima kasih. Ini sedikit yang bisa Bu Aziz sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dengan baik dengan materi yang Bu Aziz sampaikan ini sedikit, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, Bu Aziz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.